Malam hari ini kita akan meritualkan orang yang menzolimi Lala, seorang anak kecil yang diguna-guna oleh seseorang. Proses pengembalian santet ini harus disediakan ayam hitam. Juga saya sudah menyiapkan manekin ataupun boneka pocong yang sudah ada identitasnya. Jadi proses pengembalian santet inilah yang nanti apapun yang dia perbuat, apapun yang dia kirim, maka akan dia kembali kepada tuannya. Sabira Alula Adnan atau yang populer disapa Lala ditenggarai terkena guna-guna. Ada seseorang yang melempar santet untuk membuatnya jatuh dalam keterpurukan. Namun rupanya, Lala yang memiliki ketebalan batin hanya mengalami sakit akibat kiriman gaib tersebut. Selanjutnya, terjadi sejumlah peristiwa ganjil di rumah Lala. Mulai dari suara orang nyapu hingga ditemukan taburan beras. Kenyataan itulah yang mengetuk hati Kang Dadan untuk melakukan ritual pengembalian santet di tengah kuburan. Lalu mampukah santet berbalik arah ke pengirimnya? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lala, bocah viral kelahiran 25 Juni 2018 itu memang sedang tidak baik-baik saja. Beruntung, ia memiliki kemampuan batin sehingga tidak benar-benar ambruk saat ada kiriman gaib yang ditujukan kepadanya. Dan oleh sebab dorongan rasa iba, Kang Dadan secara sukarela membantu Lala dari kejauhan. Sebagai praktisi spiritual, Kang Dadan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menolong Lala yang tak berdosa. Maka dilakukanlah ritual pengembalian santet. Ya, selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Malam hari ini kita akan meritualkan orang yang menzolimi Lala, seorang anak kecil yang diguna-guna oleh seseorang. Saya tidak bisa sebutkan paranormalnya, yang pasti saya sudah mendapatkan identitasnya melalui ritual khusus yang saya lakukan. Dan di sini saya sedang melakukan proses pengembalian santet. Jadi proses pengembalian santet ini harus disediakan ayam hitam. Juga saya sudah menyiapkan manekin ataupun boneka pocong yang sudah ada identitasnya. Untuk proses pengembalian santet ini kita melakukan proses yang namanya pengolahan, pendalaman, sampai yang akhirnya kita ketemu dengan pemilik dari jin. Semua perlengkapan sudah disiapkan. Ada ayam cemani, boneka pocong, serta minyak jin. Semua ritual dilakukan di tengah malam, bertempat di pemakaman umum. Dalam hawa yang membuat merinding, penggalian liang lahat dilakukan. Tidak terlalu dalam, karena sekedar untuk mengubur boneka pocong. Sebelum proses utama, memasukkan pocongan, ayam cemani yang hitam mulus dikeluarkan. Kita akan proses gali inilah yang nanti kita butuhkan untuk memendam nanti manekin pocong yang sudah kita buat.
Suasana semakin mencekam. Malam yang terus bergerak memberi bingkai metafisika di tengah-tengah pemakaman itu. Kang Dadan juga terus melakukan proses pengembalian santet. Baginya, fase itu dilakukan agar santet kembali kepada pengirimnya dengan segala akibat yang harus ditanggung. Oke pemirsa Ganjil Misteri, kita akan melakukan proses ritual pemotongan ayam. Proses ini tujuannya adalah untuk mematikan cipta rasa karsa dari orang yang berbuat zolim terhadap orang yang menzolimi seseorang. Intinya untuk mengembalikan santet ini prosesnya seperti inilah. Jadi proses pengembalian santet inilah yang nanti apapun yang dia perbuat, apapun yang dia kirim, maka akan dia kembali kepada tuannya. Jadi kalaupun ngomongin dosa, kita hanya mengembalikan apa yang dia lempar kepada pemiliknya. Batu ya dia lempar batu, kita hanya mengembalikan batu yang dia kirim. Bukan kita menzolimi orang yang salah. Jadi kita hanya mengembalikan apa yang dia kirim. Lalu ritual apa saja yang dilakukan Kang Dadan di tengah kuburan? Mengapa harus ada pemotongan ayam cemani? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pocong yang dibuat Kang Dadan lewat ritual tertentu telah dimasukkan ke dalam lubang yang tidak terlalu dalam. Bersama fase itu, ada tiupan angin yang secara misterius tiba-tiba datang. Seketika, ada perasaan seram yang membuat semakin merinding. Saat melihat liang lahat berukuran kecil itu yang tergambar kengerian. Tapi itulah yang akan menjadi tempat mengubur segala kejahatan yang telah dikirimkan seseorang kepada Lala. Pertama kita akan tuangkan dulu minyak yang kita siapkan. Minyak jin lah. Dan setelah ini baru kita proses pemotongan ayam lah, mengembalikan lah, istilahnya proses jual beli lah. Proses berikutnya yang menjadi puncak ritual pengembalian santet terjadi saat Kang Dadan mulai memotong ayam cemani. Oke, Tuan, yuk, yang bisa ganjil kita mau motong. Jadi ada mantra-mantra khusus untuk pengembalian santet. Jadi ada doa-doa tertentu yang dikhususkan untuk pelaku santet tersebut. Jadi ini proses akhir di mana pengembalian santet inilah. Jadi mau santet jenis apapun juga prosesnya seperti ini untuk mengembalikan santet. Rangkaian ritual pengembalian ilmu gaib telah selesai. Selanjutnya, tidak ada yang bisa dijelaskan selain menunggu semesta bekerja membersihkan segala niat kotor. Tanah kuburan yang memiliki akses pada energi positif dan negatif juga akan membantu proses pengembalian santet menjadi lebih paripurna. Ya itu udah pasti.
kita kan pasti ngunci segala macam, kita yang pahami, kita tidak bisa menjabarkan lebih luas lagi di media ini karena kan itu prosesnya panjang. Itu ada pakem lah, kalau dalam dunia spiritual itu ada pakem yang tidak bisa kita jelaskan lebih gamblang. Setelah ini penguburan, kenapa kita mengambil di daerah akses kuburan, karena kuburan itu kan mengandung energi yang sangat-sangat kuat. Energi negatifnya juga sangat kuat, jadi untuk memperkuat ini aja sih, suatu proses ritual aja gitu. Jadi kita bukan menjolimi, tetapi mengembalikan apa yang dia perbuat. Tidak hanya Kang Dadan yang berusaha membantu Lala terbebas dari guna-guna. Ada Ustadz Muhammad Faizar yang datang langsung ke rumah Lala untuk melakukan rangkaian pembersihan. Lantas, apa saja yang kemudian terjadi? Benarkah ditemukan banyak benda-benda mistik? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda serangan gaib memang sangat kentara terjadi pada Lala. Apalagi Adnan Fahmi, ayah Lala, merasakan banyak hal ganjil yang misterius. Termasuk suara orang menyapu di atas langit-langit kamar. Sebelumnya, terdengar pula suara ledakan yang tidak diketahui penyebabnya. Suara-suara itu dalam deteksi Kang Dadan memang berasal dari makhluk gaib. Identifikasinya mengarah pada perbuatan kuntil anak yang mondar-mandir di atas plafon rumah. Yang terdengar di sekitarnya itu adalah kunti yang mondar-mandir. Jadi terdengar seperti orang nyapu. Sebetulnya itu rambut sebetulnya. Jadi rambut dari kunti yang sangat panjang sampai menyentuh bumi, jadi seperti orang sapu gitu. Nah, bunyinya dari sini. Bunyi ledakannya di sini. Di kamar mandi dalam, ibu yang dengar, nah bunyi sapunya di sini. Jalan terus nyapu, orang nyapu aja strike saya. Nyapu terus sampai ke depan sana, terus ke depan sini. Ada di videonya deh kalau nggak salah yang ada bunyi orang gergaji. Bunyinya sama. Barengan gitu ya? Nyapu gergaji, bunyi ke sini nih. Ke sini, tapi alhamdulillah sih kalau kata menurut yang ahlinya, semua pohon yang ada di sini tuh nggak ada apa-apa. Tapi memang benar ini fix kiriman. Lemparan ilmu hitam yang dialamatkan kepada Lala memang terlihat masif, bertubi-tubi dengan intensitas yang seperti tak berhenti. Rangkaiannya dimulai dengan peristiwa-peristiwa aneh hingga memuncak pada kondisi Lala yang jatuh sakit. Kondisi itulah yang kemudian menggerakkan Ustadz Muhammad Faizar datang ke rumah Lala untuk melakukan upaya pembersihan. Dan yang disasar pertama adalah area dapur rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minhu syai'un mumtani'u bi'izzatillahi allati la turam wa la tudamu sultanillahil mani'in ahtajib. Sepanjang proses pembersihan, sejumlah benda mistik bermunculan. Tidak hanya di dapur, tapi juga di area lain, termasuk penemuan taburan beras yang sangat misterius. Selanjutnya, semua yang ditemukan dibakar agar kekuatannya dalam memberi pengaruh buruk memudar. Allahu Akbar, Allah
أكبر. Ada gelas di sini. Ini kalau ruang ini yang tadi yang Ya, taruh sini semua. Rumah Lala seperti digeruduk ilmu hitam yang dikirimkan oleh seseorang. Proses pembersihan dilakukan hingga ditemukan sejumlah benda mistik. Ritual pengembalian santet yang dikirim seseorang juga dilakukan oleh Kang Dadan. Maka semogalah setelah ini kondisi Lala semakin baik tanpa gangguan-gangguan gaib. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.